علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا محمد من المؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberi nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhoi hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan moga-moga semuanya diberikan husnul khotimah. Ala hadhihi niyya wa ala man wasala sallallahu hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu lima ba'a aliyya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali bil qabri, hasbiyallahu inda al-mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wa ni'ma anistaqamtum. Jadi Nabi berpesan, istiqomahlah kalian. Jadi istiqomah ini satu akhlak yang terpuji, melakukan sesuatu secara kontinu. Orang yang istiqomah itu tanda bahwasanya orang itu ikhlas. Contoh orang sholat berjamaah, kalau orang itu rutin berjamaah berarti orang itu istiqomah, ikhlas. Mengaji kayak begini nih, makanya tidak sama antara pengajian rutin sama pengajian undangan. Kalau rutin kayak begini nih biar umpamanya lagi uzur, lagi bepergian, atau pian itu ketiduran atau lagi enak badan, biar dia tidak hadir, pahalanya tetap ada. Biar tidak hadir. Makanya ada satu cerita, ada orang datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, qad ghalaba alayya naum, tidur mengalahkan saya. Saya tadi niat tahajud ya Rasulullah, seperti biasanya kami ini tahajud. Nah, ini tahajudnya tergantung. Kalau biasa 2 rakaat ketiduran, ya gajinya 2 rakaat. Kalau biasanya umpamanya 11 rakaat, maka tetap gajinya 11. Kalau umpamanya 40 rakaat, mustahil kayaknya. Ya, ada yang 40
luar biasa. Jadi umpamanya pengen istiqomah, ini enaknya istiqomah. Ya, orang istiqomah itu terus dapat terus pahala. Walaupun dia ada udur. Jadi pengajian dalam rutin kayak sampai gini selamanya dapat. Makanya di mana-mana kadang-kadang pengajian rutin itu tidak sebanyak ketika ada undangan. Yang diundang itu datang karena diundang. Nah, rutin karena panggilan hati, panggilan ikhlas, panggilan Allah. Ya. Makanya kadang-kadang ada imanan wahtisaban, dorongan iman, dorongan ikhlas. Jadi orang yang istiqomah itu amalnya pasti diterima sama Allah. Karena ikhlas tadi pasti diterima. Al-istiqomah min alamatil ikhlas. Yang kedua, al-istiqomah min alamatil qabul. Istiqomah itu tanda amal itu diterima sama Allah. Apapun, sampai tahajud, sampai sholat duha, sampai baca Quran, sampai rutin tiap hari sedekah umpamanya, pagi ke masjid. Istiqomah masukkan celengan kota amal, pagi-pagi bakiru bisodaqah, pagi-pagi benar kalau bisa sedekah. Sedekah tidak harus uang, makanan kan. Guru sekumpul itu biasanya kalau berangkat ke masjid bawa gula, lewatin semut-semut yang hitam itu dikasih. Sebiji gula itu mungkin kayak kontainer itu bagi semut. Coba besaran mana semut sama gula? Kalau sesendok, wah kayak satu tongkang itu sudah. Perkara-perkara seperti ini kadang-kadang tidak terlewatkan. Ya. Bakiru bisodaqah, pagi-pagi bersedekah. Karena apa? Al-bala, katanya Nabi, bala itu tidak bisa meloncati pagarnya sedekah. As-sodaqatu tadfa'ul bala. Sodaqah itu nolak. Apa bala itu? Sesuatu yang menyebabkan kita makin jauh dari Allah. Bukan bala itu musibah, bukan. Ya, sesuatu yang menyebabkan kita makin jauh daripada Allah, walaupun dohiruhun ni'mat wa batinuhul bala. Dohirnya ada orang rezekinya lancar, tapi dia makin jauh daripada Allah. Itu dohirnya nikmat, tapi hakikatnya itu bala. Ada orang dohirnya bala, wa batinuhun ni'mat, batinnya itu adalah nikmat. Karena apa? Semakin dia diuji oleh Allah, dia semakin dekat. Makanya asyadul bala al-anbiya. Ya, paling banyaknya ujian itu bukan kita, justru para nabi, nabi. Fal amsal biqadri imani, sesuai dengan kadar iman kita. Jadi apapun, ya termasuk ujian itu azan. Bukan ujian itu pahala musibah. Azan itu ujian baik. Bukan orang teriak-teriak itu. As-salatu
Ada dulu teman saya namanya Ustadz Habib Syukur, waktu masih pondok, adzan keliru. Jangankan santri yang keluar, kiainya keluar juga. Yaitu biasanya kalau mau qomat baru keluar. Ini enggak, adzan sudah keluar ya. Kenapa? Adzannya keliru. Karena anak yang jauh-jauh itu an-naum khairun minas shalah. Tidur lebih baik daripada sholat. Ya itu langsung buka pintu. Keliru sekali. Anak-anak yang jauh-jauh datang masih di berdua. Mari selesai sholat komplain semuanya. Kur, kamu itu salah adanya kur. Mana ada kan itu bener. Betulan salah, tanya kan teman-teman itu. Iya nggak salah, iya kur salah. Kata syukur gini, sing salah itu saya apa kamu? Lah aku adanya bener kalau sing teko. Adanya salah banyak yang datang. Sing bener ini aku apa kamu katanya. Jadi selama ini kamu itu dengar adzan saya, tapi kamu nggak berangkat. Dan buktinya kalau saya salah kamu tahu katanya. Jadi orang istiqomah itu min alamatil qabul. Makanya kita sering minta menjadi orang yang istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu orang-orang yang kau berikan nikmat. Siapa orang yang diberikan nikmat? Bukan orang yang banyak duitnya, bukan orang yang banyak hartanya, apa enggak. Siapa mereka orang yang dapat nikmat? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasul, siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim, mereka kumpul dengan orang-orang yang telah kau berikan nikmat. Siapa? Satu, minan nabi. Jadi kalau sampai orang istiqomah, nanti kumpulnya para nabi. Ya di surga nanti wajiwarul anbiya khairun minal jannah. Nanti sampai naik mati masuk surga sak komplek dengan para nabi, itu lebih mulia daripada surga. Wajibarul anbiya fil jannah khairun minal jannah. Bersanding dengan para nabi, ya kayak perumahan gitu mungkin. Di mana rumah sampean? Di blok A. Wih, sama bloknya Kanjeng Nabi. Oh, deket aja. Kumpul dengan kompleknya para nabi. Ada mesti. Nah, buktinya itu Nabi bersabda, wajibarul anbiya fil jannah khairun minal jannah. Bersanding dengan para nabi di surga itu lebih bagus daripada surga itu sendiri. Nah, itu. Minan nabi, dan orang-orang nabi. Wasiddiqin, orang yang imannya mantap, itu para sahabat. Wasiddiqin wasuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, kemudian para kekasih-kekasih Allah, orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka lah sebaik-baik teman bagi kita. Ini proposalnya 5 waktu Pak, 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim salatnya. Makanya kalau baca Fatihah yang keras itu enggak harus lantang, enggak, didengarkan di telinga kita sendiri, ya, didengarkan telinga sendiri. Karena Fatihah itu rukun kauli. Rukun kauli itu rukun yang harus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau suaranya kebetulan pelan, nah kalau pas waktu syahr baca keras.
istiqomah. Kemudian lagi al-istiqomah khairun min alfi karamah. Kata Sayyidina Ali, istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Kemuliaan itu diberikan Allah kepada siapapun bisa. Ya, makanya dikatakan lebih utama dari 1000 karomah. Dulu di keterangan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah karangan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ada seseorang dia datang kepada Al-Imam Sadili. Al-Imam Sadili dia ngomong, ya Syekh, alimni ilmu kimia, ajarin aku ilmu kimia. Imam Sadili ini satu walinya Allah. Maaf nih, kalau gini bisa keluar duit terus. Kantong begini kan, kantongnya tipis, tapi dikeluarkan duit 1 miliar keluar terus. Jadi mesin cetaknya di sini, Pak. Mesin di sini. Dulu ada di Probolinggo ini. Apa tidak mungkin? Saya yakin karena saya tahu beberapa orang itu bisa kayak gitu, saya tahu. Dan itu mereka orang pilihan. Contoh diantaranya Guru Bangil. Guru Bangil itu pondoknya tidak bayar. Ada pesantren tidak bayar. Terus orangnya tidak kemana-mana. Dia punya usaha kan maklum, beliau di rumah aja. Itu pun nemui tamu kadang tidak jarang karena tidak dikenal orang. 2 Kiai Hasan. Kiai Hasan itu kiai di situ kiri. Itu kalau salaman itu semua jamaahnya bawa duit, Pak. Kepingin ngasih kiai. Tapi waktu salaman tangannya ditaruh belakang. Kira-kira ngasih atau tidak? Inggi, sambil senyum inggi, nunduk ini. Jadi orang yang bawa duit itu tidak bisa ngasih. Akhirnya dimasukkan ini di rumahnya, dikasih hambal ngaji, di bawah hambal ini duitnya ditaruh, digulung, akhirnya dimasukkan lubang angin-angin, ditutup. Ya tak usah. Namanya istri kan kadang-kadang namanya istri kan kadang-kadang yang kepingin lah. Istrinya ngomong, istrinya dulu orang kaya, ya, punya kebun apel. Terus begitu nikah disuruh nenek cincin gelangnya ditanya. Tapi kan mulai ketemu pengajian kan sama orang-orang kan kadang-kadang pakai cincin, gelang. Terus ngomong, Pak, coba saya ingin kasih uang buat beli apa-apa katanya. Kau besok ambil di mana? Di kamar. Pikiran istrinya, kapan nyimpen duit? Mulai belanja beliau ke pasar. Di pasar dikasih orang nggak mau juga. Tahu-tahu dibuka gini, bawa secukupnya, bawa dompet kecil. Itu diberet di kamar itu kayak kasur, tumpuan doang. Katanya Yai ambil secukupnya. Katanya bawa dompet kecil. Disesel-sesel ya tetap sedikit. Coba bawa kresek merah ya, atau kresek yang kuning itu jelas gede. Selesai itu ditutup, hilang, tidak ada lagi. Nah, ilmu kayak gini, coba sampai lihat di kitab Sirrul Jadi, karangan Imam Sadili yang saya bilang tadi. Ada gitu itu sampai gak nyebut gay. Kerja tapi duitnya Pak, kata sampai minggu enggak, itu memang ada gitu. Ilmu gitu itu ada, itu karomah. Makanya Imam Sadili didatangin satu murid. Ini ada kitabnya namanya Risalatul Mu'awan. Coba sama lihat keutamaan melazimkan wudu.
tidak pernah batal wudu. Jadi murid ini ngomong, ya Syekh alimni ilmal kainiyah, ajarin aku ilmu kainiyah. Katanya Al-Imam Sadzili, lazim alayya sanatan. Kamu duduk sama saya setahun aja. Jadi ajarin apa? Ada diajarin apa? Cuman syaratnya satu, jangan batal wudu. Apa? Jangan batal 24 jam. Kayak sampai gini kayaknya nggak bisa. Tak tanyain lagi duduk gini kentut, kira-kira kamar mandi dah. Mau pemotor undangan sudah ganteng rapi gitu. Naik apa? PCI kan atau NMAX ya. Terus kentut. Saya tanya, berangkat apa wudu? Hah? Yakin berangkat ya? Kecuali kalau mau sholat. Undangan mantan ya ini berangkat. Ini enggak. Katanya Imam Sadzili, lazim alayya sadaqah. Kamu duduk sama saya setahun aja, enggak batal wudu. Jadi murid ini mau jaga wudu langsung sholat. Apa kata Allah? Man ahdasa walam yatawadda faqad jafani. Ini hadis qudsi. Siapa orang yang batal wudu terus tidak mau wudu, sombong dia. Sama saya sombong, Allah. Gak mau connect. Tahu nggak mau connect? Sinyalnya putus. Jadi sampai ini selagi punya wudu, sinyal sampai ini sama Allah nyambung terus. Telepon tidak pernah pedot, tidak pernah putus. Sebab sinyalnya 4, sinyalnya 4. Sama Allah connect, wajah sampai connect sama Allah, tangan sampai connect sama Allah, rambut sampai connect sama Allah, kaki sampai connect sama Allah. Begitu batal wudu putus. Waman ahdasa wa yatawadda, habis batal langsung wudu. Walam yusalli, tapi tidak mau sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Faqad jafani, sombong. Wudu padahal tapi tidak sholat, sombong. Siapa orang yang batal wudu kemudian dia wudu kemudian dia sholat, sudah sholat lagi tapi tidak mau berdoa. Assalamualaikum, terus sombong kata Allah. Siapa orang batal wudu, dia sholat, dia berdoa, kemudian kata Allah, aku tidak mengabulkan doanya dia. Faqad jafautuhu walastu birabbin jafin. Aku bukan Tuhan yang kayak gitu, sombong, betul enggak? Kalau dia doa, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Doa tak kabulkan. Bayangkan setahun, Pak. Makanya nanti hadis ini, takaran iman kita ini ditakar melalui wudu. Imannya sampai ini ditakar melalui wudu. Berat tidaknya, kuat tidaknya, itu ditaruh di wudu. Di wudu. Ada orang yang wudunya setahun, tidak seumur hidup tidak pernah wudu. Kok gitu? Tidak pernah sholat. Ngapain terus wudu terus tidak sholat? Ya kan? Ya harus wudu dulu. Tidak pernah wudu, memang tidak pernah sholat. Ada yang wudunya setahun sekali. Sholat Idul Fitri. Ada yang wudunya 5 kali. Subuh wudu, habis itu batal. Nanti duhur wudu, habis itu batal. Asar wudu, habis itu batal. Maghrib wudu, terus tidur. Subuh bangun. Jadi wudunya ada ketambahan 6 kali, tambah tahajud. Ada ketambahan lagi duha. Ada ketambahan lagi
sering baca Quran habis batal. Ada yang daimul wudu wa hum ala salatihim daimun, mereka di dalam sholatnya sholat daim. Orang sholat harus punya wudu, orang hidup punya wudu, maka selamanya seperti orang sholat. Ke pasar dia punya wudu, nyetir mobil punya wudu, jalan punya wudu, kayak orang sholat. Begitu setahun Pak, setahun dapat nomor wudu, wajib punya wudu, duduk punya wudu, jadi sinyalnya sambung terus doa. Pas sudah janjinya setahun, datang kepada Imam Ghazali, ya Syekh, alimni ilmal kaimiyah. Oh iya, sudah berapa kamu? Sanatan tamatan, 1 tahun sempurna. Hari ini saya, oh iya, kata Imam Ghazali, kamu ke kamar mandi, gayung air, apa? Gayung air, mau jauh bismillah, bismillah, kerentak di hati, tadi mas, airnya langsung jadi mas. Orang ini masuk pada makom mustajabud da'wat, doa dikabul. Kayak Sunan Bonang ketika diapakan sama Sunan Kalijogo, harta atau nyawa, kamu mau apa? Kata Sunan Bonang, harta. Oh kalau harta dilihatin, didodok apa namanya, pohon aren, pelantakan mas. Sampai duduk tetap aja sampai kentut terus itu ya. Lu itu bisa kayak gitu sama orang istiqomah. Bagi Sayyidina Ali masih mulia orang istiqomah, ya. Sebab apa? Walaupun dia tidak ibadah, kalau Allah menghendaki tetap bisa, namanya istidrak. Banyak orang-orang non muslim, ya, mungkin sampai bisa lihat di YouTube, itu orang satu mal dihipnotis bisa terbang semuanya. Sampai lihat, orangnya orang kafir, diam semuanya, terbang. Itu di mal itu. Apakah dia Islam? Bukan. Bisa jadi mereka dibantu setan, dibantu jin, mangkat semuanya, turun. Jadi karomah semuanya, apapun kalau Allah menghendaki bisa. Tapi kalau istiqomah, ini hadiah pemberian Allah yang luar biasa untuk diri kita taqarrub kepada Allah. Sampai ngaji-ngaji, Masya Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, orang-orang yang kemarin meninggalkan amal itu, qala rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke negeri dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, saya kepingin ya Allah mengamalkan amalan yang pernah kami tinggalkan dulu, kayak sholat jamaah, kayak pengajian, ya, baca Quran yang ditinggalkan. Nyesel dia, ya Allah, inikah kemuliaan yang kau berikan kepada mereka, kembalikan aku hidup ya Allah. Bisa jadi aku akan mengerjakan satu aja dari amal yang pernah kami tinggalkan. Kata Allah, sekali-kali tidak. Itu ucapan saja. Isra yang berapa? Kurang berapa? Oh sebentar lagi. Wa ni'ma an-nistaqamtum, sangat nikmat adalah engkau bisa istiqomah, ya.
Wa khairu amalikum as-shalah, sebaik-baik amal kalian adalah salat. Wal ini hadisnya. Wa la yuhafidhu 'ala al-wudu' illa kullu mu'min. Tidak bisa jaga wudu kecuali orang itu punya iman. Ya, punya apa? Iman. Semoga kita semuanya dapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang istiqomah, mati dalam kondisi membawa istiqomah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbil alamin. Amin. Wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Fir lana dzunubana wa liwalidina fir lana. Amin. Fir lana dzunubana wa liwalidina wa liauladina ya rabbal alamin. Allahumma hdina husnal khatimah. Inda intiha ajalil qawla la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi